Pemprov Jawa Timur mengirimkan bantuan logistik menggunakan kapal negara KN SAR Permadi milik Basarnas ke Pulau Bawean. Dan Pemprov Jawa Timur memastikan bantuan bagi warga terdampak gempa terpenuhi. Bantuan diantaranya makanan, tenda, selimut, dan peralatan dapur umum. Tidak hanya membawa logistik, KN SAR Permadi juga membawa para sukarelawan dan tenaga medik. Pemprov Jawa Timur juga telah memberangkatkan bantuan material untuk memperbaiki rumah warga yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Paciran, Lamongan. Ketika tanggap darurat, maka yang dibutuhkan adalah memastikan logistik kebutuhan dari penyintas yang mengungsi itu terpenuhi. Nah, kebutuhannya di samping logistik kebutuhan dasar permakanan ya. Kita di sini permakanan bukan hanya naturanya, tetapi juga kita membawa peralatan dapur umum dan masak nanti. Tagana masak supaya menjamin mereka bisa sahur, bisa buka dengan ya mudah gitu kan. Kemudian kebutuhan pakaian, kemudian alas tidur ya, karena mereka masih mengungsi. Nah, ini sebanyak-banyaknya. Ini adalah terkumpul dari para OPD dan beberapa dari simpatisan dari donatur ya. Logistik bantuan bagi korban gempa terus tiba di gedung posko utama di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gresik, Jawa Timur. Bantuan berupa peralatan sanitasi yang diperuntukkan bagi bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa. Kepala BPBD Gresik menyatakan bantuan bagi warga Bawean yang terdampak gempa akan langsung didistribusikan secara berkala dan bertahap. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto saat ini bersiap dengan laporan terbaru dari Gresik, Jawa Timur. Dedi, hingga saat ini bagaimana penanganan terhadap para korban gempa di sana? Saudara, hingga hari ini Selasa 26 Maret 2024 penanganan korban bencana gempa di Pulau Bawean sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dengan pengungsi sebagian meskipun tidak seluruhnya sudah mulai berangsur kembali ke rumah mereka masing-masing. Pengungsi yang kembali ke rumah masing-masing ini uh, mayoritas atau kebanyakan adalah kembali ke rumah mereka yang mengalami kerusakan-kerusakan ringan. Namun yang mengalami kerusakan sedang hingga berat masih tetap bertahan di pengungsian-pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dan juga pemerintah provinsi, yang disiapkan oleh BNPB, dan juga pengungsian-pengungsian mandiri yang mereka dirikan di sekitar rumah mereka masing-masing, Juno. Ya, Dedi, untuk saat ini bagaimana dengan distribusi bantuan bagi warga di masing-masing lokasi? Apakah ada kendala? Ya, Juno dan juga saudara, kendala terkait pendistribusian sebenarnya tidak terlalu signifikan, namun memang harus tantangan tersendiri bagi BPBD Kabupaten Gresik maupun BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendistribusikan bantuan, karena memang mengoptimalkan kapal yang ada di dua wilayah itu, di Kabupaten Gresik maupun di Surabaya, untuk mengirimkan bantuan. Terkendalanya di situ. Namun terkait distribusi logistik sendiri, tadi Kepala BPBD Kabupaten Gresik menyatakan bahwa sudah sejak kemarin sudah mulai disalurkan ke warga, di mana alurnya adalah seluruh logistik bantuan akan disortir begitu dan diklasifikasikan di posko utama di kantor BPBD Kabupaten Gresik, kemudian nanti dikirimkan ke tenda lapangan yang ada di Kecamatan Sanggapura di Pulau Bawean. Setelah di sana baru nanti akan didistribusikan ke tenda-tenda pengungsi dan juga warga yang terdampak gempa di Pulau Bawean. Nanti sistematisnya akan melalui dari desa sendiri akan mendata siapa saja yang memerlukan bantuan itu tersebut, baru ke kecamatan, dan uh, akan didistribusikan datang ke tenda lapangan yang disiapkan BPBD Kabupaten Gresik di Kecamatan Sanggapura, Juno.
Ya, hingga saat ini masa tanggap darurat akan diberlakukan sampai kapan dan juga bagaimana terkait dengan bantuan bila ada rumah warga yang rusak, apakah akan diperbaiki atau bahkan direlokasi? Iya benar Juno, terkait tanggap darurat bencana di Pulau Bawah sendiri, hingga saat ini kita belum ada informasi pasti sampai kapan. Namun kemarin dari rakor yang dipimpin oleh Kepala BNPB menyatakan bahwa ada 3 daerah yang dalam tanggap darurat, namun belum bisa dipastikan sampai kapan. Namun eh, terkait pembangunan ataupun rehabilitasi di Pulau Bawean sendiri berjalan beriringan dengan rehabilitasi masyarakat atau warga yang terdampak. Nanti pemberian atau penyaluran logistik itu sendiri berbarengan dengan asesmen, di mana hingga hari ini data yang masuk di BPBD Kabupaten Gresik terdapat 831 rusak berat, 1.407 rusak sedang, sedangkan rusak ringan sebanyak 2.909 rumah. Nah, pendistribusian logistik itu hingga saat ini juga berbarengan dengan eh, pendistribusian bahan-bahan bangunan seperti semen. Nantinya yang akan digunakan sebagai bahan untuk membangun ulang rumah-rumah warga yang terdampak gempa. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dedi Haryanto dari Gresik, Jawa Timur.